Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 119 ayat 71. Saya bacakan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Perhatikan, saat kondisi seseorang itu tertindas, tertekan, terhimpit, biasanya orang itu lebih ingat kepada Tuhan. Begitu ya, daripada orang yang hidupnya tidak ada masalah. Hidupnya berkelimpahan, hidupnya senang-senang terus. Ya biasanya, saya katakan biasanya walaupun tidak selalu, ya, orang yang tertindas, orang yang dalam kesusahan, orang yang dalam pergumulan yang berat, lebih sungguh di dalam mencari Tuhan, lebih sungguh di dalam memperhatikan firman Tuhan, lebih memperhatikan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, daripada ketika orang itu kondisinya sedang senang, sedang diberkati berlimpah, hidupnya sedang happy-happy saja, ya, nggak ada masalah, nggak ada pergumulan berat yang terjadi, enjoy. Akhirnya kecenderungannya hidup semaunya sendiri, bahkan mengabaikan atau tidak mempedulikan apa kata firman, tidak peduli Tuhan gitu ya. Ibadah kalau sempat, baca firman, ya denger aja lah orang khotbah saya dengerin. Ya, nggak pernah baca sendiri. Nah, itu seringkali yang terjadi. Nah, tetapi dalam Mazmur ini kita diajarkan, justru saat kita tertindas, ya kita lebih cenderung ingat, karena itu saat kita mengalami kesusahan, selalu kita ini harus memandang baik apa yang diizinkan Tuhan terjadi. Jadi bukan hanya ketika mengalami hal yang positif, yang baik, yang kita sedang diberkati, kita sedang mengalami kemenangan, berhasil, ya. Tetapi kita juga harus melihat bahwa Tuhan itu baik sekalipun kita sedang dalam kesusahan, sekalipun kita sedang dalam kondisi sakit, sekalipun kita sedang dalam kegagalan mungkin, sedang mengalami kesedihan mungkin. Mari pada saat mengalami itu, tertindas, tertekan karena masalah yang diizinkan Tuhan terjadi, tetaplah Tuhan itu baik. Ya, miliki prinsip Tuhan selalu baik apapun keadaan hidup kita. Nah, saat tertindas, ya kita menghadapi keadaan itu dengan selalu berkata, itu baik bagiku. Nah, ini seperti pemazmur ya. Itu baik. Kenapa baik? Melalui kejadian apapun yang
kita alami, kita akan belajar tentang ketetapan-ketetapan dan firman Tuhan. Karena sesungguhnya firman Tuhan jawaban dari setiap pergumulan dan permasalahan hidup kita. Nah, kalau kita nggak pernah mengalami hidup tertekan, tertindas, kadang kala orang itu mengabaikan atau tidak mempedulikan akan ketetapan dan firman Tuhan. Jadi mari belajar. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, dan saudaraku, engkau sedang mengalami itu. Engkau sedang tertindas dengan permasalahan. Engkau sedang mengalami pergumulan berat. Engkau mungkin sedang mengalami kegagalan. Mungkin engkau sedang direndahkan orang. Mungkin engkau dikecewakan orang. Ya, mari belajar. Pandang semua yang terjadi karena diizinkan Tuhan. Dan tetap pandang baik apa yang terjadi. Ya, kita bisa belajar melalui apa yang terjadi untuk kita selalu mencari yang namanya kebenaran yang dari Tuhan. Ketetapan-ketetapan, hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan. Nah, dengan melalui firman Tuhan kita jadi mengerti bahwa kejadian apapun yang diizinkan atas hidup kita, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Nah, dengan kita selalu belajar ketetapan Tuhan, kita tidak akan mudah sakit hati. Kita tidak akan menjadi lemah iman. Kita tidak akan menjadi orang yang bersungut-sungut karena masalah yang terjadi dengan hidup kita. Sebaliknya, kita jadi mengerti bahwa apapun, bahkan seburuk apapun keadaan kita, sesungguhnya semua dalam kendali Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Firman Tuhan. Ya, mari belajar ketetapan, hukum, dan firman Tuhan. Karena disitulah kita menemukan jawaban dari setiap apapun yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita. Mari, sekalipun mungkin ya secara manusia kita merasa berat, beban kita berat, pergumulan berat. Tapi satu hal yang pasti, kita punya Tuhan yang setia. Dan firman Tuhan, ketetapan Tuhan menjadi solusi bagi kita. Nah, karena itu apapun keadaanmu, ya, apalagi ketika engkau sedang mengalami kondisi tertindas, tertekan, selalu ingatlah kita bisa belajar dari keadaan itu untuk kita mengandalkan Tuhan dan selalu mengikuti firman dan ketetapannya. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur diingatkan, disadarkan bahwa bukan hanya keadaan baik yang membuat kami bisa belajar sesuatu. Bahkan dalam kondisi tertindas, tertekan sekalipun, kami tetap bisa belajar sesuatu. Melalui ketetapan-ketetapan-Mu, melalui firman-Mu Tuhan. Karena melalui firman dan ketetapan Tuhanlah kami menemukan jawaban, kami menemukan solusi dari apa yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, bahkan ketika Engkau sedang mengizinkan kami mengalami hal yang sulit, kami tetap percaya seperti yang dikatakan firman-Mu, bahwa Engkau pun setia dan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, teguhkan, kuatkan kami yang sedang mengalami kondisi tertindas ataupun tertekan. Kami percaya Tuhan akan pertolongan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan seluruh hidup kami, Tuhan yang selalu pimpin. Jauhkan dari kami celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.